Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting dalam perjalanan iman kita, yaitu bahwa kita bisa berubah. Banyak dari kita mungkin merasa terjebak dalam kelemahan, kebiasaan lama, atau karakter yang sulit diperbaiki. Kadang kita merasa tidak ada harapan lagi, atau mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau bekerja dalam hidup kita? Melalui renungan hari ini, mari kita membuka hati untuk mendengar bahwa Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan dan mengubah hidup kita dari hari ke hari. Biarlah kebenaran firman-Nya meneguhkan kita bahwa perubahan itu bukan hanya mungkin, tetapi juga merupakan karya Tuhan yang terus berlangsung dalam diri setiap anak-Nya. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini di mana kami boleh berhenti sejenak dari kesibukan kami dan duduk di hadapan-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Saat ini kami akan masuk dalam renungan. Kami mohon Roh Kudus hadir dan menuntun kami. Terangilah pikiran kami, lembutkan hati kami, dan buat kami peka terhadap firman-Mu. Jika ada hal-hal dalam hidup kami yang perlu diubahkan, tunjukkanlah kepada kami dengan kasih, dan biarlah setiap kata yang kami dengar membawa pengharapan baru dan kekuatan yang berasal dari-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, dalam hidup ini banyak orang bergumul dengan perasaan bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar berubah. Ada yang sudah berusaha mengubah sikap, kebiasaan, cara berpikir, bahkan mencoba berbagai langkah rohani. Namun tetap merasa seolah diri mereka tidak bergerak di mana-mana. Di dalam hati muncul suara yang berkata, sepertinya aku memang begini selamanya. Tetapi firman Tuhan membawa kabar yang sangat berbeda, yaitu Anda bisa berubah. Bahkan Tuhan menghendaki dan memampukan Anda untuk berubah. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita membaca ayat tersebut, kita menemukan suatu kebenaran yang indah, yaitu di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Perubahan sejati bukan dimulai dari kemampuan kita, tetapi dari karya Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Seringkali kita merasa letih karena mencoba berubah hanya dengan kemauan pribadi. Kita berusaha keras, namun pada akhirnya tetap jatuh pada kesalahan yang sama. Tetapi Alkitab berkata demikian dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya Tuhan bukan hanya saja memanggil kita untuk berubah, tetapi memberi kuasa agar perubahan itu terjadi. Ia bekerja dari dalam, membentuk hati, mengubah cara pikir, dan perlahan menciptakan keinginan baru dalam diri kita. Salah satu alasan kita merasa sulit berubah ialah karena kita belum menyadari bahwa identitas kita telah diperbaharui. Orang sering berusaha memperbaiki perilaku tanpa memahami bahwa mereka sudah dipanggil menjadi pribadi baru. Anda bukan lagi budak masa lalu, bukan tawanan kebiasaan lama, bukan siapa Anda dulu.
Anda telah ditebus, dikasihi, dilayakan, dan dijadikan milik Allah. Perubahan sejati mengalir dari identitas ini, bukan dari rasa takut atau tekanan. Namun, perubahan bukanlah proses yang instan. Tidak ada yang berubah hanya dalam semalam. Tuhan kerap kali memakai perjalanan panjang untuk membentuk karakter kita. Roma 12 ayat 2 berkata bahwa kita diperbaharui oleh pembaharuan budi yang menunjukkan suatu proses yang terus berjalan hari demi hari. Sama seperti pohon tidak tumbuh tinggi dalam satu malam, tetapi bertumbuh sedikit demi sedikit. Demikian pula hidup rohani kita. Ada hari-hari ketika kita merasa kuat, ada hari-hari ketika kita kembali jatuh. Tetapi jatuh bukan berarti gagal total. Bahkan ketika kita tidak melihat perubahan apapun, Tuhan tetap bekerja. Ada kisah sederhana tentang seseorang yang ingin hidup sehat. Ia mulai berlari setiap pagi. Pada hari pertama, ia tidak melihat perubahan. Pada hari kedua, sama saja. Seminggu berlalu, ia hampir menyerah karena tidak ada perbedaan pada bentuk tubuhnya. Tetapi teman dekatnya berkata, perubahan tidak langsung terlihat, tapi setiap kali kamu berlari, tubuhmu bergerak ke arah yang benar. Demikian juga hidup rohani kita. Seringkali mata kita tidak melihat, tetapi Tuhan sedang menanamkan sesuatu yang bertumbuh dalam diri kita. Anda mungkin tidak merasa lebih sabar, lebih kuat, atau lebih kudus dalam satu hari. Tetapi Roh Kudus bekerja setiap kali Anda membuka hati kepadanya. Meski kita kadang menyerah pada diri sendiri, Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Filipi 1 ayat 6 menyatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai rancangan setengah jadi. Ia terus memproses, ia terus mengoreksi, menegur, menopang, dan membentuk sampai hidup kita memancarkan kemuliaannya. Kita adalah tanah liat di tangan sang tukang periuk. Kita mungkin tidak mengerti prosesnya, tetapi ia tahu persis bentuk indah yang ia inginkan atas hidup kita. Terkadang kita berpikir perubahan itu mustahil. Kita menatap kelemahan yang sama, kebiasaan yang sama, dan luka yang sama, lalu kita berkata, aku sudah terlalu jauh rusak. Tetapi Tuhan berbicara sebaliknya. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan bahwa Ia membuat sesuatu yang baru, bahkan membuka jalan di padang gurun. Jika Tuhan bisa membuat sungai di tempat yang mustahil, Ia juga dapat membuat perubahan dalam bagian hidup Anda yang paling sulit. Tidak ada sifat yang terlalu keras, tidak ada luka yang terlalu dalam, dan tidak ada kebiasaan yang terlalu kuat bagi kuasanya. Perubahan menjadi nyata ketika kita menatap Kristus, bukan ketika kita sibuk menatap kelemahan kita. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata bahwa kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya oleh Roh Tuhan ketika kita melihat kemuliaannya. Artinya perubahan terjadi melalui hubungan, bukan sekedar usaha. Melalui kedekatan, bukan sekedar tekad. Setiap kali berdoa, membaca firman, menyembah, dan menyelaraskan hidup dengan kehendak Tuhan, hati kita diperbaharui. Pelan tapi pasti, sifat kita berubah, respon kita berubah, cara bicara kita berubah, bahkan cara kita memandang hidup pun berubah. Mungkin Anda saat ini merasa lemah. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar bisa berubah? Dengarlah, Anda bisa berubah.
bukan karena Anda kuat, tetapi karena Tuhan bekerja dalam Anda. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena kasih karunia-Nya memampukan. Bukan karena Anda tahu caranya, tetapi karena Tuhan sedang memimpin langkah demi langkah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, biarlah Dia membentuk, Dia mengubah, dan percayalah bersama Dia Anda bisa berubah. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutupnya dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup mengubah kami. Terima kasih karena Engkau tidak menyerah atas kami sekalipun kami sering jatuh, kami sering gagal dan merasa lemah. Engkau tetap memandang kami sebagai ciptaan baru yang Engkau bentuk hari demi hari. Ya Tuhan, kami membuka hati kami kepadamu. Ubahkanlah apa yang perlu diubah, pulihkanlah bagian yang rusak, kuatkanlah bagian yang lemah, dan lembutkanlah bagian yang keras. Bantu kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi bersandar pada kasih karunia-Mu yang bekerja dalam diri kami. Ajarlah kami memandang kepadamu setiap hari, sebab ketika kami menatap Engkau, kami diubahkan. Jadikan hidup kami semakin serupa denganmu, semakin memancarkan kasih-Mu, dan semakin menjadi kesaksian akan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa bersama Engkau kami bisa berubah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.